Shalom, selamat pagi semuanya. Di sini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada Minggu 24 Oktober 2021. Di sini saya membawa firman Tuhan dengan judul Kuasa di Balik Ucapan Syukur. Sebelumnya kita telah mendengarkan firman Tuhan yaitu tentang ucapan syukur yang disampaikan oleh Chandrita Marva pada Minggu 19 September 2021. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi apa kuasa di balik ucapan syukur. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami, anak-anak-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kuasa di balik ucapan syukur. Ayat kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya mengucap syukur ketika kita tengah berada dalam kesulitan atau kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi adalah ada banyak orang di luar sana yang lupa untuk mengucap syukur ketika hidupnya sedang baik-baik saja, atau ketika hidupnya sedang tercukupi, dan juga ketika hidupnya sedang berada di atas. Atau mereka bisa saja lupa diri, sehingga mereka terlena dalam segala kenyamanan dan kenikmatan hidup dan mengakibatkan mereka tidak mengucap syukur. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil dalam Matius 15 ayat 32-39. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan, tetapi jumlah yang ada pada saat itu terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut, dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Matius 15 ayat 36. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 37-38. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemungkinan menjadi mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat dalam ayat 36, dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam sebuah ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita yang pertama menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berserah sepenuhnya. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Yang keempat, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kelima, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah kehidupan kita. Yang keenam, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi.
bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Yang ketujuh, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Yang kedelapan, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan, dan itu dilakukan dengan doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Lalu mari kita lihat ayat berikut ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, atau ayat emas kita pada pagi hari ini. Apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Ketika semuanya berjalan baik baru kita mengucap syukur? Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus bagi kita. Ingat pula bahwa penyampaian ucapan syukur itu harus dilakukan dalam nama Yesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Seperti mujizat yang terjadi, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Ucapan syukur mampu mendatangkan pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mendatangkan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam kehidupan kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Sederhananya adalah semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun akan mendatangkan berkat kelimpahan atas kehidupan kita. Pastikan hari ini kita penuh dengan ucapan syukur dan percayalah bahwa Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing, biarlah Engkau menyertai kami dari pagi hari ini hingga malam hari nanti ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih karena telah mendengarkan renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.